Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya yang dicurahkannya kepada kita semua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah insya Allah akan menyelesaikan ibadah puasa yang ke-11 insya Allah. Semoga amal ibadah puasa kita, sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita bermuajahah kembali baik yang offline maupun yang online dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah sore hari ini kita sampai pada bab yang ke-10. Bab tentang bersegera berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'umihi fid dharain. Amin. Babul mubadarati ilal khairat wa hithi man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Ini adalah bab tentang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan memotivasi orang untuk berbuat baik, memotivasi orang lain untuk berbuat baik dengan kesungguhan dan tanpa adanya keraguan-raguan untuk kita dan untuk orang lain juga, untuk berbuat kebaikan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148, ya, ayatnya cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastabiqul khairat. Ini walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ayatnya. Ini diambil oleh Imam Nawawi yang fastabiqul khairat. Ini konteksnya adalah tentang bahwa umat Islam pernah menghadap sholatnya itu ke Mekah, kemudian ke Baitul Maqdis, kembali lagi ke Mekah. Ini yang kemudian bagi orang-orang yang lemah imannya itu agak sungkan gitu, agak mengendorkan semangatnya, gitu. Kemudian menunda-nunda, nah, gitu ya. Padahal ini adalah sudah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang sudah lama diinginkan oleh Nabi Muhammad ketika sholat itu masih menghadap Baitul Maqdis ke Palestina. Itu beliau inginnya menghadap ke Ka'bah. Nah, begitu ada perintah menghadap Ka'bah, sebagian kaum muslimin agak enggan gitu. Kok berubah-berubah gitu ya. Padahal ini adalah sudah ketentuannya Allah. Maka kalau sudah ketentuannya Allah, ya segera saja, nggak usah ditunda-tunda. Gak usah enggan, sungkan, malas, dan sebagainya. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, ya. Maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Di situ diartikan berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Nah, kalau berlomba-lomba, maka ada makna di sana adalah bersegera. Ya, bersegera, cepat-cepat gitu. Ya, kalau disuruh mengalihkan kiblat, ya segera saja.
Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap kaum itu ada arah dia menghadap. Kaum Nasrani ada sendiri, kaum Yahudi ada sendiri. Nah, umat Islam ini kiblatnya di Ka'bah. Kita segera saja, tidak usah menunggu dan tidak usah bermalas-malas. Ya, fastabikul khairat. Itu adalah kebaikan, maka bersegeralah. Berlomba-lombalah justru. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, Imam Nawawi ya, ayat yang kedua untuk topik tentang bersegera melakukan kebaikan. Ini dari surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semuanya. Bersegeralah. Ila maghfiratin, pada ampunan. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian semua. Bersegeralah menuju kepada ampunannya Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Berbuat amal soleh, beribadah kepada Allah, selain mendapatkan pahala, juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi sekali berbuat baik itu dampaknya dua, menambah amal baik, menambah pahala, menghapus kesalahan. Itu kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat buruk dapat dosa satu saja. Tapi kalau berbuat baik, selain mendapat pahala plus, itu juga akan menghapus yang minus tadi. Itu adalah kemurahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan plusnya itu 10 kali lipat gitu. Itu surplus anti minus itu. Jadi bersegeralah kalian kepada ampunannya Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan menuju kepada surga. Surga. Arduha, yang hamparannya, di sini arduha itu hamparannya, luasannya itu as-samawati wal ardh, seluas langit-langit dan bumi. Ya, as-samawat itu langit-langit, ada 7 lapis langit, nanti dihamparkan semuanya seperti hamparan kita saat ini di dunia, dihamparkan semua, ya, langit dan bumi. Ini sebenarnya adalah metafora, karena hakikatnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala luasannya. Hanya saja imajinasi manusia itu yang melihatnya ya bumi dan langit. Kalau seluas langit dan bumi, ya berarti luas sekali. Hakikat luasnya, wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Semua nanti bumi dan langit itu, nanti buminya surga itu tidak sama dengan buminya kita saat ini. Tidak sama dengan langitnya kita saat ini. Karena bumi kita nanti akan hancur, ya, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, digulung, langit juga akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan alam akhirat. Di mana surga itu luasannya semampu manusia, karena kita Al-Qur'an adalah diturunkan di bumi untuk manusia, luasannya ya seluas langit dan bumi. Artinya luas sekali. Ini adalah metafora. Jadi isti'arah kalau di bahasa, kalau di balaghah itu sebenarnya isti'arah. Ya, menggambarkan luasannya itu seluas langit dan bumi. Ya, luas sekali. Tapi tidak perlu kemudian kita ukur. Langit nanti seperti kubah, itu kemudian berapa ini panjangnya. Tuh panjangnya berapa, nggak mampu kita. Baru langit pertama saja nggak mampu, apalagi langit kedua. Langit kedua ke langit pertama seperti bumi ke langit. 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 7 itu seperti itu. Wallahu ya, wallahu a'lam. Makanya dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya, bumi langit seisinya ini, ya,
sampai 7 lapis langit itu dibandingkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala seperti cincin yang di tengah padang pasir. Cincin itu adalah seluruh langit, ya, bumi seisinya dan langit-langit semua itu seperti cincin yang ada di padang pasir. Dibandingkan dengan arasnya Allah. Allah menciptakan aras yang luasnya seperti padang pasir, bumi seisinya, dan langit semuanya seperti cincin di padang pasir itu. Itu baru arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti surga itu ada di bawahnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah ayat yang memotivasi kita semua untuk senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Kemudian wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan topik, yaitu bersegera berbuat baik, fal awwalu, maka yang pertama itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang paling banyak di antara para sahabat, sebanyak 5.374 hadis. Ya, 5.374 hadis. Meskipun Abu Hurairah hanya menemani Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun. Selama 3 tahun beliau bersungguh-sungguh, ya, selalu mencermati apa yang disampaikan Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, dan dihafalkannya, betul-betul dihafalkannya bersungguh-sungguh. Nah, karena kesungguhannya Abu Hurairah, maka bisa melewati sahabat-sahabat lainnya, bahkan yang sampai menemani Rasulullah di Mekah, ya, sahabat-sahabat Muhajirin. Itu jumlah hadis yang diriwayatkan tidak sebanyak Abu Hurairah. Di kesungguhan menampakkan hasil. Siapa yang ingin berhasil, maka ya harus sungguh-sungguh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, badiru bil a'malis shalihah. Badiru, bersegeralah kalian bil a'malis shalihah, dengan melakukan amal-amal soleh. Sekali lagi, amal soleh itu, ya, syaratnya adalah, ya, tidak melanggar syariat. Dilakukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh amal-amal yang tidak melanggar syariat diniatkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah ibadah. Dan ibadah yang dilakukan dengan benar sesuai dengan tata syariat, kalau itu adalah ibadah mahdhah, atau kemudian sesuai situasi dan kondisi, maka itu adalah amal yang soleh. Sekali lagi, ada ibadah-ibadah yang bukan termasuk amal soleh, yang dicontohkan, ya, bermesraan dengan suami istri, kalau dilakukan di tempat-tempat keramaian, apalagi di-upload di media sosial, maka tidak menjadi amal soleh. Yang kalau itu dilakukannya seperti itu, bukan lagi amal soleh. Kemudian misalkan, ya, apa kalau dicontohkan agak kurang ini kan. Seorang ulama yang kerjaannya bawa proposal, nah, ya, proposal ke pemerintahan misalkan gitu. Sukanya bawa proposal, ingin proyek dan sebagainya, maka itu juga tidak menjadi amal soleh. Jadi amal soleh itu juga sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya, seorang pemimpin, ya, seorang bupati, amal solehnya adalah bukan qiyamul lail sepanjang malam. Jadi kalau bupati atau gubernur itu dia ngaji terus, ya,
sepanjang hari, sepanjang malam, meskipun itu secara zahir adalah amal soleh, tapi itu bukan soleh bagi bupati dan bagi gubernur. Ya, karena bupati dan gubernur itu adalah harus mengurusi rakyat. Jadi mengurusi rakyat bagi gubernur dan bupati, ya, kemudian menyelesaikan urusan mereka, memperbaiki urusan mereka, itu adalah amal solehnya bupati dan gubernur. Bukan kemudian yang mulai semalaman akhirnya paginya nggak bisa ngantor, gitu ya. Itu jadi tidak soleh. Berbuatlah untuk melakukan amal-amal soleh. Fasatakunu fitanun. Maka nantinya akan ada fitnah-fitnah. Akan terjadi fitnah-fitnah. Ya, fitnah-fitnah, musibah, kegelapan, halangan-halangan, rintangan yang menjadikan kita sulit melakukan amal-amal soleh. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Qatita'il laili, seperti potongan-potongan malam al-muzlimi yang gelap gulita. Jadi kalau potongan-potongan malam itu ada potong-potongannya gitu. Kitok itu jamak dari qat'ah. Qit'ah ya. Itu lempengan-lempengan atau potongan-potongan malam. Malam itu semakin malam dia akan semakin gelap. Jadi maksudnya adalah kegelapan-kegelapan fitnah-fitnah itu. Belum lagi fitnah ini hilang, akan ada fitnah berikutnya. Belum lagi fitnah itu tuntas, muncul lagi fitnah berikutnya. Itu di akhir zaman, ya, di menjelang hari kiamat itu dahsyat sekali fitnah-fitnah. Apalagi nanti fitnah munculnya Dajjal. Itu fitnah yang luar biasa. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Munculnya penyakit-penyakit yang dampaknya luas. Jadi itu fitnah-fitnah semua itu nanti akan menghalangi orang-orang untuk berbuat baik. Nah, sebelum datangnya fitnah-fitnah itu, maka segera lakukan amal soleh. Kalau kita tunda-tunda nanti datang fitnah itu, maka kita tidak sempat melakukan lagi amal soleh. Yusbihur rajulu mu'minan. Ya, ada di waktu pagi seseorang itu mukminan dalam kondisi beriman. Tetapi wayumsi kafiron. Namun di waktu sorenya dia sudah kafir. Ada itu yang paginya masih mukmin, ya, tahu-tahu sorenya sudah kafir. Wayumsi mukminan, dan ada seseorang itu yang di waktu sorenya dia beriman, wayusbihu kafiron, paginya dia sudah kafir. Bahkan kemudian ada orang yang dengan PD-nya ya pindah agama setelah melakukan qiyamul lail gitu ya. Pindah agama setelah merenung di sholat malamnya. Pindah agama setelah melakukan umroh. Pindah agama setelah haji ya. Ya itu biasa saja, tidak usah kita terlalu risau. Itu sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya bi'udinahu. Dia menjual agamanya bi'arodin dengan ya bi'arodin minatunya langsung saja dengan harta benda. Dengan harta benda yang fana. Dia menjual agamanya untuk kehidupan yang kekal dengan harta dunia yang fana. Nah, itu ya. Karena dunia tarikannya ya kontan, ada di depan mata. Tawarannya ada di depan mata. Sementara akhirat itu tidak nampak di depan mata. Ya, sabda Rasulullah Muhammad SAW banyak sekali itu. Misalkan tentang sholat qobliyah subuh. Rasul sampaikan sholat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sabda Rasul. Seandainya seorang yang melakukan sholat qobliyah subuh langsung ditampakkan pahalanya, maka niscaya orang itu akan berlomba-lomba untuk datang sholat sunnah sebelum sholat subuh berjamaah. Mungkin tidak sempat lagi bekerja, dia akan menghunting untuk itu karena nampak pahalanya langsung dikasih. Gitu. Nah karena tidak langsung dikasih, jadi orang itu ya ini itulah misteri dari orang itu nanti akan selamat atau tidak. Karena memang pahalanya tidak langsung
tunaikan di dunia. Sedangkan dunia nampak langsung. Maka orang cenderung untuk mengambil tawaran dunia, ya, meninggalkan agamanya. Itu fitnah yang besar. Dajjal juga nanti akan begitu. Tawarannya adalah kamu mau ikut saya, meninggalkan agamamu dan kamu akan aku kasih dunia, atau kamu tetap dalam agamamu lalu aku bunuh. Maka kemudian orang akan banyak yang melenceng dan mengikuti fitnah Dajjal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. An Abi Sirwa'ata bikasrisin al-muhmalah, ya, wa fathiha. Bisa dengan kasrah sinnya atau dengan fathah. Ada disebut Abi Sar. Abi, ya, di situ adalah Sarwa'ah, itu harokatnya kurang tepat ya. Sukunnya ada di ro itu di sini ya. Abi Sirwa'ah atau Abi Sarwa'ah, nama salah satu sahabat, nama kunyah ini, nama sebutan sahabat aslinya adalah Uqbah bin Haris. Namanya Uqbah bin Haris, panggilannya kunyahnya adalah Abu Sirwa'ah atau Abu Sarwa'ah. Ini mungkin kita tidak banyak mendengar beliau. Beliau hanya meriwayatkan beberapa hadis Nabi, 3 diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salah satunya adalah hadis yang ini. Qala, berkata sahabat Abu Sirwa'ah, Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Suatu ketika aku sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, di Madinah, al-Asra, yaitu sholat asar. Suatu saat aku, sahabat Abu Sirwa'ah tadi, sholat asar makmum dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu bersama sahabat-sahabat Nabi yang lain. Fasallama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam, ya, setelah mengucapkan salam, summa qoma, kemudian beliau berdiri. Beliau setelah salam salat asar langsung berdiri, musri'an, dengan cepat, ya, berdiri dengan cepat. Ini ya, yang itu tidak biasa. Rasulullah seperti itu tidak biasa. Ya, beliau setelah sholat itu biasa menghadap kepada makmum. Ini tidak, habis sholat langsung berdiri, fatakhatta riqaban nas. Maka beliau menyibak soft sholatnya para sahabat itu, kan pada duduk itu. Beliau sholat asar, salam, kok tiba-tiba berdiri dan langsung pergi, langsung dengan cepat menyibak soft-softnya para sahabat. Jadi mikir-mikir gitu ya, sebenarnya gitu. Ini Rasulullah tidak biasa ini. Ila ba'di hujari nisa'ihi, menuju kepada, ya, kamar-kamar istrinya Rasul. Jadi beliau itu istri-istrinya beliau itu ada di samping masjid, ya, nempel dengan masjid. Nah, beliau itu waktu itu segera menyibak-nyibak soft-softnya para sahabat. Fafazi'an nas, maka kemudian para sahabat terkejut, heran. Ya, ini ada apa ya Rasul? Jangan-jangan ada sesuatu ya, sakit atau apa begitu ya. Para sahabat menjadi goncang-gancing ya, mana istilahnya? Ya. Jadi gonjang-ganjing gitu ya. Ada apa ini? Min sur'atihi, sebab cepatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti itu. Yang tidak biasanya. Biasanya Rasulullah itu kalau berjalan melalui soft-soft para sahabat, itu berjalannya dengan pelan, dengan baik begitu ya. Ini tidak sek gitu. Cepat sekali itu Rasulullah. Jadi kalau begini boleh setelah sholat langsung beranjak, itu boleh. Ya, ada sanadnya ini. Tapi itu tidak biasa oleh Rasulullah. Tapi boleh. Mungkin kita lagi ada kebutuhan, dikejar-kejar sudah ada pesawat manggil-manggil misalnya gitu ya. Salam masih ada yang sholat, ya kita langsung beranjak, nggak perlu kita nunggu orang sholat, nanti kita ketinggalan pesawat. Itu karena keperluan. Rasulullah ini. Fakharaja alaihim.
Maka setelah Rasulullah ke kamar istrinya, kemudian Rasulullah keluar dari kamar, menjumpai para sahabat tadi yang masih bengong, masih mikir ada apa ini Rasul ini. Faro'a, maka Rasulullah melihat annahum, sungguhnya para sahabat itu qad ajibu. Mereka masih takjub, masih apa ya, masih bengong gitu, masih ada apa ini? Min sur'atihi, sebab tadi sikapnya Rasulullah yang begitu cepat tadi itu. Enggak seperti biasa itu. Ada apa ini? Menunggu klarifikasi dari Rasulullah SAW. Itu para sahabat itu. Selalu memperhatikan Rasul ya, Masya Allah. Saking cintanya mereka itu, apa saja yang Rasul lakukan diperhatikan semua. Nah ini kok begini, ada apa nih Rasul? Ditunggu semua. Begitu Rasulullah keluar, melihat para sahabat itu ingin menunggu klarifikasi beliau, maka beliau klarifikasi. Apa sabda beliau? Qala, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini luar biasa ini. Zakartu syai'an, aku ingat sesuatu, min tibrin, dari beberapa bongkah emas, ya emas lah, ya. Beberapa emas. Aku ingat tadi pas sholat asar, itu ingat ada emas yang dititip di istri-istrinya Nabi itu. Indana, ya, ada emas yang kami miliki. Ya Rasulullah, ya itu bisa mendapatkan emas dari berbagai cara ya, ada dari dengan apa ghanimah atau kemudian sedekahnya ya para sahabat. Beliau mendapatkan emas waktu itu. Nah, kemudian fakarih itu, maka aku khawatir ayah bisa nih emas itu menghalangi aku untuk mengingat Allah. Jadi karena mengganggu pikiranku tadi, maka aku segera balik begitu ya. Karena sempat waktu sholat itu sempat ingat emas itu, sehingga setelah selesai langsung beliau beranjak. Aku tidak ingin emas itu menghalangi aku dari mengingat Allah, dari hubunganku dengan Allah terganggu akibat emas itu. Fa'amartu, maka aku perintahkan kepada istrinya yang menyimpan emas tadi, biqismatihi, untuk membagikan emas itu. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, Rasulullah begini. Kalau Rasulullah punya emas, itu segera dibagi. Kalau kita kan punya emas, kalau bisa ditambah, mas, tambah lagi. Yuk, tambah lagi. Gitu. Kalau Rasulullah punya emas, waktu itu sedang ingat, langsung beliau cepat-cepat tadi, itu nggak seperti biasa, nggak nunda. Nanti aja, misalkan kalau kita kan, tundalah nanti, zikir dulu, atau kemudian bercengkrama dulu dengan para sahabat seperti biasa, taklim dulu. Enggak, karena itu beliau tidak ingin mengganggu ya pikirannya dengan emas tadi. Ya, beliau tidak butuh dunia ya. Sudah surga ininya. Tapi ini contoh betapa ringannya Rasulullah SAW terhadap dunia itu. Ya, kalau kita kan ada duit, nah tambah itu duit, tambah tabungan, begitu kan? Sehingga kadang-kadang kita hitung. Ini tidak sebagaimana Rasul. Ya. Rasul tahu emas, dibagi emas itu. Bagi semua. Maka tadi beliau pulang itu memerintahkan istrinya untuk mas bagi semuanya. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lahu ya dari Imam Bukhari, dari riwayat lain, kuntu khallaftu fil bait, ya, kuntu khallaftu fil bait, ini Rasulullah menyampaikan, aku meninggalkan di rumah itu tibron, itu beberapa emas, sedikit emas ya, kalau itu emas yang masih batangan lah, tapi tidak kilo-kilo enggak ya, beberapa emas. Minas sodako, dari sedekah. Fakarih itu, maka aku tidak ingin, aku tidak suka, an ubayi tahu, emas itu menginap semalam saja tidak suka. Emas ada di rumah, nginap semalam aja gak suka Rasulullah. Jadi kalau begitu apa? Tidak pernah ada emas itu nginap di rumahnya Rasulullah, baik berupa emas asli, bongkahan, maupun emas perhiasan. Meskipun sehari semalam itu tidak ada. Ya kalau kita kan ada. Ya, maukah kita seperti Rasulullah? Ya, kita ikuti semampu kita. Kalau kita seperti Rasulullah, kemudian kita sedekahkan semua, kita nggak punya apa-apa, kita bisa binasa, gitu ya. Memang makom kita tidak seperti makomnya Rasulullah SAW. Tapi ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan yang dipilih Rasulullah adalah
Jangan sampai dunia menghalangi, mengganggu pikirannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari keintimannya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merusak konsentrasinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada merusak, mengganggu konsentrasi beribadah, segera Rasulullah lakukan itu. Tadi itu adalah membagi-bagi emas itu kepada fuqara dan masakin. Ya, at-tibru bermakna qita'u dzahabin aw fiddah. Itu potongan-potongan dari emas dan atau perak. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembacaan hadis Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan bersegera melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan itu bersegera, tidak perlu menunggu-nunggu, nunggu nanti, nunggu tua, nunggu apa begitu ya. Tapi apa yang bisa dilakukan ini adalah kebaikan, segera kita lakukan kebaikan itu. Kita tidak tahu usia kita sampai di mana, kita tidak ada yang bisa menjamin. Kita tidur bisa bangun lagi, ya. Kita sore ini apakah besok pagi masih hidup, tidak ada yang bisa menjamin itu. Seandainya ada kesempatan yang ada di depan kita, itu adalah kebaikan, maka segera kita lakukan kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Pamit ya Pak Ustaz.